Selamat pagi, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur bisa berjumpa kembali di doa pagi hari ini. Dan sebelumnya, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini dengan kehidupan baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami rindu Tuhan menyapa kami di dalam firman Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita di pagi hari ini kita akan melihat dari Yesaya pasal 53 ayat 10 sampai 12. Saya akan membacakan untuk kita semua ya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Dan kejahatan mereka ia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung dari antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Saudara yang dikasihi Tuhan, di pagi hari ini kita akan merenungkan tentang sebuah tema yaitu pengorbanan yang menyelamatkan. Menjadi pribadi yang berkorban tidak mudah. Orang dapat berpikir, mengapa saya harus berkorban? Sedangkan saya hidup saja sudah banyak pengorbanan. Mengapa saya harus memberikan pengorbanan untuk orang lain? Ketika orang hendak memberikan pengorbanan bagi orang lain, memberi sesuatu orang lain, orang umumnya akan menghubungkan dengan azas manfaat atau apa untungnya buat saya. Kalau saya memberi pengorbanan kepada orang lain, apa untungnya buat saya? Orang pada umumnya berpikir bahwa saya akan memberi mengorbankan sesuatu kalau itu ada untungnya, saya mendapatkan manfaat dari apa yang saya korbankan. Nah, di dalam bacaan kita kali ini, Yesaya 53, ini merupakan sebuah nubuatan terhadap Mesias, yaitu nubuatan dalam diri Yesus. Dan digambarkan bahwa sang penyelamat itu akan mati, akan mendapatkan begitu banyak pengorbanan. Nah, ada hal yang mau kita lihat ya, yaitu di dalam ayat 10, apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ada korban penebus salah. Apakah sebuah kesalahan itu ditebus? Apa maksudnya? Ini lebih bermaksud kepada namanya korban untuk menghapus kesalahan. Kalau kita mengingat ketika bagaimana Yesus mengampuni dosa perempuan yang berzina, yang kedapatan berzina, dan juga orang lumpuh yang kemudian digotong oleh 4 temannya, apa yang Yesus katakan? Dosamu diampuni. Artinya dosanya itulah yang diampuni, dosanya yang dibersihkan. Tapi kalau menebus, lebih tepatnya adalah yang ditebus orangnya, pribadinya. Allah menebus umatnya, Tuhan Allah menebus orang Israel dari pembuangan pribadinya yang ditebus. Sehingga yang disebut dengan penebus salah lebih tepatnya adalah pengorbanan itu diberikan untuk menghapuskan, mengampuni kesalahan orang. Nah, demikian kemudian nubuatan ini yang dipenuhi di dalam Yesus ya, menjadi sebuah nubuatan. Dikatakan bahwa ayat 12, sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang benar sebagai rampasan. Dan kemudian di ayat 12 akhir, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Ini merupakan sebuah simbol bahwa Mesias akan menderita, mati, dan mengorbankan nyawanya. Apakah kemudian kata kurban dengan korban itu sama atau beda? Pada dasarnya sama. Meskipun orang dapat membuat sebuah pemaknaan berbeda. Contoh, rasa-rasanya kalau misalkan ada
ada hewan ditabrak oleh kendaraan ya, itu korban. Atau mungkin tidak selalu hewan, atau ada orang ditabrak ya, itu merupakan korban. Tapi kemudian kalau misalkan hewan ya dipersembahkan menjadi kurban, kita dalam bahasa Indonesia lebih membedakan. Tetapi secara rumpun kata di dalam bahasa Ibrani pada dasarnya itu adalah hal yang sama ya, korban lebih tepat ya. Nah, oleh karena itu kemudian Yesus yang mengorbankan nyawanya menjadi sebuah keselamatan, sumber keselamatan bagi orang berdosa. Ia dikatakan ya, ia terhitung di antara pemberontak sekalipun ia menanggung banyak dosa orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Yesus bukan berdosa sehingga dia mati. Tetapi ini yang disebut dengan keadilan Allah. Ada dalam sebuah percakapan, jika Allah Maha Kuasa, kenapa Allah tidak mengampuni dosa manusia dengan sekali klik saja tanpa harus Yesus yang mati mengorbankan dirinya? Nah, pertanyaan itu sebenarnya hendak mengarahkan pada apakah karena Allah Maha Kuasa kemudian Allah mengabaikan dosa? Tentu tidak. Jadi, mengapa Yesus harus mengorbankan dirinya? Kenapa yang dia adalah Allah sedia harus menggunakan cara itu? Itu terkait dengan sisi yang kedua dari sifat Allah, yaitu adalah Allah yang adil. Allah bisa berkuasa mengampuni dosa manusia, tetapi juga pada sisi yang lain ada sifat Allah, yaitu Allah itu adalah Allah yang adil. Yang berdosa ya harus dihukum. Kalau yang orang berbuat dosa tidak apa-apa, maka tidak menjadi sebuah pembelajaran. Namun ketika orang berdosa dihukum, tapi kemudian Allah yang penuh kasih menggantikan manusia itulah bentuk keadilan Allah, itu adalah bentuk kasih. Dan itulah juga bentuk pendidikan kepada manusia. Dari sini apa yang kita pelajari di pagi hari ini untuk kita semua. Kita mampu menjadi pribadi yang mengorbankan bagi orang lain, berkorban untuk bagi orang lain. Tentu kita harus punya motivasi yang kuat, yaitu pengorbanan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita yang jauh lebih besar. Ketika kita memberikan pengorbanan, memberi sesuatu kepada orang-orang di sekitar kita, jika tujuannya hanya untuk mendapatkan apa yang baik, maka pada dasarnya kita belum menghadirkan pengorbanan. Kita baru memberikan apa yang namanya transaksional. Saya memberi untuk mendapatkan. Namun secara teologis kita pada kesempatan hari ini kita diingatkan bahwa kita memberi karena Tuhanlah yang terlebih dahulu begitu besar kasihnya dalam kehidupan kita. Dialah yang telah juga mengorbankan dirinya untuk kita. Kasih yang sangat besar yang kita terima dalam Kristus kita hadirkan sebagai ungkapan syukur menjadi pribadi yang memberi, berkorban bagi orang lain. Selamat mengawali pagi hari ini dengan senantiasa juga memiliki semangat kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah yang baik, mampukanlah kami meneladani Tuhan yang berkorban, yang menyelamatkan kehidupan kami. Mampukan kami juga Tuhan mampu untuk menolong orang-orang di sekitar kami, dan kami menghayati pertolongan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kita semua. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.